Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Muhammad Alifari. Dan saya dengan NIM 0431564474 dari UTTP Samarinda. Nah, di sini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas 3 dari matkul jaringan komputer. Oke, di sini saya langsung lanjut saja ya. Langsung saja masuk ke tugas pertamanya. Di sini tuh disuruh buatkan jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch, dan kemudian menghubungkan dan melakukan ping. Oke. Untuk di situ kita tadi sesuai tugasnya kita perlu 4 PC. Ini PC pertama, PC kedua, dan PC ketiga, keempat. Rapikan dulu. Oke, kita urutkan sesuai namanya ini ya. Nah, oke. Dikit lagi ini miring dikit. Iya. Oke, kemudian kita perlu 1 buah switch. Switch itu di sini. Ini switch. Oke. Sini. Nah, untuk menghubungkan ini kita perlu kabel UTP. Ini kabel strike. Kita hubungkan ke PC 1. Oke. Ambil lagi kabel strike-nya. Ether 2 ke Ether 2, PC 2 ke Ether 2. Kemudian 3 Ether 3. Kemudian Oke, berikutnya kita akan setting. Di sini kita masuk ke PC 1 kita, masuk ke desktop, kemudian IP konfigurasi, kemudian kita isi alamat IP-nya, alamat address IP. Misal 192.168.0.1. Oke. Enter. Kita copy dulu ini. Kita copy bagian ini aja. Oke. Kemudian piece yang kedua sama lagi. Bentar. Oke. Desktop, IP konfigurasi, Ctrl V saja karena sudah kita ganti 2, kita enter, keluar langsung. Kita main cepat aja ya. Dan berikutnya kita lakukan hal yang sama juga. Oke. Desktop, IP konfigurasi, Ctrl V, kita ganti 4, enter. Oke. Kemudian kita langsung melakukan ping di command from ini. Ping mana tadi alamat IP-nya, kita masukkan alamat IP tadi. Kita ingin ke komputer 2 kan. Oke. Nah, berhasil ya. Reply. Oke, kemudian lanjut. Yang
ke yang ketiga. Waduh, habis ini casnya. Oh, oke. Oke, berhasil semua ya. Kita lakukan ping. Oke, nomor 1 berhasil. Kemudian kita akan nomor 2 di sini buatkan satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, di sini HTTP server kita perlu server. Kita hubungkan dengan kabel. Di sini saya pakai kabel otomatis biar cepet. Oke, aduh nge-lag gimana? Ya. Kemudian kita setting di sini desktop. Kita masukkan alamat untuk ini server HTTP kita. Nah, kita kasih 11 ya. Kemudian enter. Ya, di bagian server kita atur indeks. Kita masuk HTTP indeks, kita atur bagian indeks aja. Server. Oke, nah bagian ini, yang ini kita hapus. Kemudian kita rubah. Saya pakai nama saya saja. Oke, habis itu kita save. Nah, yes, oke. Sudah ke save, kita keluar. Nah, kemudian kita akses lagi. Nah, kita akses. Aduh, ini web browser saya memang lama sekali ini. Nge-lag soalnya jaringan. Lebih tepatnya laptop saya udah lanjut. Masukkan data IP-nya 11, kemudian kita go. Nah, masuk ya websitenya Ridho Givari. Kita keluar, kemudian copy yang kedua, kita tes juga yang kedua. Kita masuk web browser. Aduh, lama ini. Aduh. Ya, masuk lagi. Bentar, ini saya ubah dulu ya. Kita ubah HTTP server. Bentar. Nah, masuk langsung. Kita ke sini. Masukkan alamat IP-nya, Ctrl V langsung. Kabar enggak bisa ini, bentar. Nah, 11 langsung kita go. Nah, masuk ya, berhasil. Kemudian yang ketiga, kita langsung lanjut ke yang ketiga. Bentar, web browser, ayo cepat sedikit. Wah, ini kalau berjalan terus makin lama ini nanti. Ya udah masuk ya, langsung Ctrl V. Sebentar, mana ini kan nggak bisa. Ayo, jangan nge-lag sekarang.
Ya, 11. Kita go. Oke, berhasil. Kemudian yang keempat, web browser. Oke, lanjut. Langsung masuk ke kita isi 11 dan go. Oke, berhasil semua ya. Kemudian selanjutnya itu ada kita disuruh untuk server DNS. Buat server DNS, oke, melalui DNS kita bisa mengakses servernya. Oke, melalui HTTP ya. Kita perlu sini sekarang DNS lagi, kita ambil server. Sini server kita simpan sini saja. Kita kabelkan dengan ini kabel otomatis, hubungkan. Kemudian kita ganti di sini jadi server DNS. Ya, hapus saja ini. Oke. Ya, kita pakai kabel straight ether yang ada dan paling atas pokoknya. Oke, langsung kita atur saja. Aduh. Masuk ke desktop, IP konfigurasi, kita masukkan alamat IP kita. Saya alamat IP-nya ini tadi HTTP itu 11, saya ganti ke yang ini untuk ini 22. Nah, enter. Kemudian yang ini kita ganti juga DNS server, kita masukkan HTTP DNS server ini HTTP. Ini alamat ID-nya ini kita copy aja. Nah, kita control save di sini. Udah. Habis itu bagian ini DNS kita, nah DNS ini itu berfungsi untuk masuk agar kita bisa masuk dengan domain yang mudah kita baca ya. Misal kalau kita ketik di web nanti pakai rido.com aja, nggak pakai alamat IP lagi yang nomor-nomor itu. Nah, di sini kita masukkan nih, ini alamat dari HTTP kita ya, alamat IP dari HTTP kita add. Kemudian oke, selesai. Masuk kita ke HTTP, kemudian bagian desktopnya IP konfigurasi, bagian ini DNS server kita ganti. Aduh, kenapa begini? Oke, kita ganti ini, kita hapus. Nah, ya. Kita isi dengan DNS server kita, dengan IP DNS server kita. Kemudian ke PC yang pertama, IP konfigurasinya begitu juga kita ganti. Oke, keluar lagi. Hapus, masuk lagi. IP konfigurasi sama ya, kita kontrol, kita salin paste aja udah. Oke, sudah selesai. Ya, kita di sini langsung saja. Kalau tadi dari bawah, kita dari atas sekarang. PC yang ini, PC yang keempat. Masuk ke web browser. Oke, kita isi di sini. Langsung pakai itu tadi ya, domain yang sudah kita tulis, rido.com. Kita go. Nah, wah, ini ada kesalahan di sini. Ini ada kesalahan DNS-nya nih. Bentar, kita setting dulu. Masuk ke DNS,
ini saya ada lupa yang nyalain itu deh kayaknya. DNS ini. Nah ini jangan lupa ya. Ini jangan lupa, ini saya lupa nyalakan ini. Oke. Kita masuk lagi ya ke PC-nya. PC. Nah, langsung bisa. Nah, jangan lupa memang tadi itu. Oke, PC yang keempat kita berhasil. Kita copy yang itu. Kemudian ke PC yang ketiga, masuk ke web browsernya. Oke. Ctrl V langsung. Rido.com. Kita go. Nah, oke, berhasil ya. Langsung keluar lagi. Masuk ke PC yang kedua. Aduh, nge-lag ya. Oke. Ya, udah masuk. Lanjut. Oke, berhasil ya. Langsung keluar. Kemudian kita ke PC yang terakhir ini. Lanjut lagi. Masuk ke web browsernya. Kemudian lanjut di sini isi lagi rido.com. Oke, berhasil. Oke, sudah berhasil semua ya. Sudah berhasil semua. Kemudian kita akan lanjut ke tugas yang berikutnya. Untuk tugas selanjutnya saya pakai halaman yang baru. Nah, di sini kita langsung masuk saja. Disuruh buat struktur yang seperti ini. Ada server, ada 2 server, 1 PC, 1 switch, 1 router, 1 server lagi, dan Ilcom, Pendelcom, router, PC 1. Melakukan ping. Melakukan ping ke 1. Buka web. Akses Pendelcom dari PC 0. Oke. Nah, di sini saya udah menyiapkan strukturnya. Di sini saya juga sudah melabeli ya, supaya nggak kebingungan dan nggak ganti-ganti. Langsung saja kita atur sedikit bentar. Oke. Ini saya pakai kabel UTP ya, kabel straight untuk menghubungkan semua ini. Oke, kita langsung masuk ke sini aja, langsung ke desktop. Kita atur aja ya langsung. Di sini saya sesuaikan dengan ini ya, dengan ininya, dengan label di sampingnya ini yang sudah saya sediakan, supaya nggak keganti-ganti, karena ini memang cukup banyak ya, takutnya kebingungan. Oke, samain aja 168.0.1. Oke, kita copy yang ini. Enter. Habis itu kita ke server. Nah, untuk DNS nya ubah juga ini.
kita pakai yang ini DNS-nya. Itu rencananya ya, rencananya saya isi DNS kayak gitu. Ini gateway 99. Oke, di bagian server kita ganti ini. Di bagian HTTP kita atur yang indeksnya, kita ganti yang ini juga. Sini saya isi udah ada ya nih, boleh. Elcom. Saya kasih kapital semua saja. Karena memang sudah saya utak-atik sebelumnya ini. Oke, save. Oke, cukup mungkin. Oke, udah tepat semua. Lanjut, kita save lagi dulu. Di PC kita langsung masuk ke IP konfigurasinya, kemudian alamat addressnya ini, harus ada IP-nya ini. Bentar, ini kita ganti 3. Ini yang default, kemudian gateway. -99, hapus ini. DNS server. Oh ya, untuk DNS server nanti server DNS-nya kita atur belakangan ya. Ya, lanjut ke sini ke pendilcom. Masuk ke desktop, langsung IP konfigurasi. Alamat IP addressnya kita ini aja lagi. Apa ini? Bentar, kita sesuaikan aja. Sini maunya 1.1 ya. Gateway kita ubah juga. 199. Oke. Bentar, salah nih. Oke, DNS server. Kemudian bagian ini indeks kita ubah. Sudah ada pendil.com, pendil kita tambahin com aja. Kemudian kita save, yes. Ya, cukup mungkin. Oke, ke bagian PC sekarang. Kita atur PC IP konfigurasinya, masukkan alamat IP addressnya, kita sesuaikan. Ini kita ganti gateway-nya. Oke, 199. Hapus dulu. Ini hapus server DNS 2. Oke, kemudian apa ini, kita turun mana dulu nih? DNS router aja kan dulu, router aja DNS dulu kah? DNS dulu aja. Oke.
Nah, gimana ini router DNS, router aja dulu ah. Nice, yang mana duluan ini bagus? Oke, langsung ngatur DNS aja langsung. Sesuaikan alamat IP DNS, alamat address. Kita ganti 2 default gateway-nya. Ini kita isi ya dengan alamat DNS-nya juga. 2 ganti. Oke. Untuk di sini server kita ganti bagian DNS. Nah, kita isi ya semua di sini. Sini kita kasih domain apa gitu ya. Untuk di sini kita kasih domain ilkom.com ya. ilkom.com. Aduh, huruf kecil semua aja. Lanjut kita masukkan alamat IP address-nya ini. Oke, sudah. Kemudian kita isi juga ini yang server Pendelkom. Sebentar. Oh, udah 9 menit ternyata. Oke, kita lanjut. Sebentar. Mana Pendelkom? Alamat domainnya kita isi Pendelkom. Kemudian ini kita ubah alamat addressnya, alamat IP address. Oke, kita add kita 8. Oke, jangan lupa untuk ini bagian DNS-nya selalu on ya. Nah, kasih on, kasih pastiin dulu pokoknya. Kemudian ke router. Aduh, ini harus kita ini akan mengubah di bagian config ini. Sebentar, saya harus keluar dulu deh kayaknya. Ya, kita ganti kabelnya dulu ya, biar kita tahu dia masuk dari Ethernet mana. Bentar, kita hapus ini. Bentar, mana hapus. Oke. Kita pakai kabel ini straight. Oke, ini ini di sini aja di Ethernet 0. Dan kedua ini dia di Ethernet 1. Oke. Kita masuk routernya, bagian config. Loh. Kenapa kesini? Config. Kita atur yang ini Ethernet-nya. Nah, di sini kita masukkan gateway-nya. Alamat gateway-nya. Nah, kita masukkan gateway-nya ini. 1. Langsung kontrol save. Torvi. Pasta aja langsung. Aduh. Lah. Nge-lag ini. Aduh. Ayo, kerjasama sedikit. Hilang lagi.
kita posisikan, kita masukkan IP gateway-nya, langsung Ctrl V mana nih. Nah, kita ubah di sini jadi 99. Oke, pakai default. Kemudian creator satunya, oh sudah ada ini sudah sesuai ya gateway-nya 199 akhirnya. Nah, oke, sudah ya. Kemudian di sini kita disuruh melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Kita command prompt-nya saja, kita ping. Ntar dulu IP1 nya ini 680. Ya. Oke, ayo. Waduh, oh ya ini udah. Nah, oke, berhasil ya, 3 berhasil, 1 enggak, 1 request timeout di sini, lost 1, tapi udah berhasil sama, udah terhubung. Kemudian sebaliknya kita melakukan, saya cek dulu sini. Oke, di sini kita bisa mengecek servernya up atau down-nya di sini. Ini router up semua. Lanjut, ada kenapa masuk sini? Lah, aduh. Nah, command prompt ping. Ntar mana dia nama IP-nya? 03. Oke. Oh iya, salah ini. Saya kurang titik gini, nggak dikasih titik tadi. Satu 92.168 titik 0 titik nih titik 3. Oke, berhasil ya. Di sini apa? Yang ketiga ya. Kita masuk ke web browser langsung. Waduh, ini lama ini. Oke, masuk lagi. Kita akses ilkom. Sini kita tulis ilkom.com. Oke. Nah, berhasil ya. Hasil keluar. Kemudian yang keempat ada itu buka browser akses pendidikan dari Pionol, aktifkan halaman ilkom harus terbuka. Hah? Kok ilkom lagi yang terbuka? Pendidikan
Ini salah tulis ya, salah tulis ya, itu ya, salah ketik ya. Ini kayak sebaliknya di tadi ya. Dari PC 0 kita akses pendelcom. Nah, sebentar, kita tunggu sebentar ya. Oke, kok gini, masuk udah nunggu lama, masuk songklek gitu. Oke, mas, kita ketik pendelcom. Nah, oke, pendelcom berhasil diakses ya, berhasil semua ya. Oke, di sini sudah berhasil semua, dan ya cukup mungkin sekian dari saya. Saya Ridho Muhammad Al-Ghifari mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas ini. Ya, sangat bermanfaat sekali, Pak, karena menambah pengetahuan saya. Mungkin cukup bagi saya. Saya Ridho Muhammad Al-Ghifari. Terima kasih.